Salam damai 2 menit menyiram iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan firman Tuhan di dalam Kitab Mazmur pasal 37 ayat 8. Demikian firman Tuhan: berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa anak Tuhan tidak boleh marah melihat orang fasik? Ini pertanyaan penting untuk kita pikirkan dan renungkan. Di dalam Mazmur pasal 37 ada 3 kali pemazmur menasihati para pembacanya agar jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Di dalam ayat 1, ayat 7 dan ayat 8. Nah, kalau kita melihat dan kita membaca di dalam firman Tuhan, jika ada sebuah kata yang diulang berkali-kali, itu artinya pesannya sangat penting, poinnya sangat penting bagi kita orang percaya. Mengapa? Mungkin kita perlu bertanya lebih dahulu, apa yang menyebabkan anak Tuhan bisa marah atau iri hati terhadap orang jahat? Biasanya karena mereka bebas berbuat jahat, tetapi hidupnya terlihat aman-aman saja, hidupnya fine-fine saja. Mereka diberkati, mereka sehat-sehat, terlihat wah, mereka sangat mapan dalam kehidupan ekonominya, dalam karirnya dan sebagainya. Mengapa orang benar yang justru lebih sering bermasalah dibandingkan dengan orang jahat? Pemazmur memberikan beberapa alasan untuk menjawab pertanyaan di atas. Yang pertama, orang fasik tidak mungkin bertahan dalam keberdosaan mereka. Di dalam ayat 2 kita melihat, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Dan di dalam ayat 10 juga, di sana firman Tuhan berkata, karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Kejahatan mereka akan segera terbongkar, dan hukuman pun akan dijatuhkan Tuhan kepada mereka. Justru kejahatan mereka akan menimpa mereka sendiri. Yang kedua, kalau kita marah kepada orang fasik, berarti kita akan menjadi sama seperti mereka. Jadi mari kita tinggalkan panas hati, amarah, dengki, dan benci. Karena kemarahan yang tidak terkendali menjadi dosa bagi hidup kita. Dalam kemarahan yang seperti itu, sebenarnya kita secara tidak langsung menuduh Tuhan telah berpihak kepada orang jahat. Poin yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang adil. Ia akan bertindak menghukum orang fasik dan membela orang benar. Kita lihat di dalam ayat 5 dan 6 di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat yang ke-6 berkata, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari mulai hari ini kita memelihara hidup kita, supaya kita jangan membenci, jangan ada iri hati, jangan ada dengki. Karena orang yang mengasihi, yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan pasti mengalir di dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Salam.